standar dari yang interpretable, yang bisa dibaca dan bisa diartikan apa-apa yang terjadi. Jadi tentu ini sangat tergantung dari bagaimana Anda melakukan menggunakan peralatan-peralatannya ya, dari kombinasi antara MA dan KV-nya, kemudian juga tata letaknya, kemudian juga mendapatkan suatu radiografi yang bagus, baik itu dari aspek jarak fokus dari sentral X-ray-nya, termasuk juga tadi kualitas maupun kuantitas dari sinar yang diberikan, sehingga artinya bahwa Anda sudah mendapatkan baik yang memang layak untuk diinterpretasikan. Karena kalau tidak, maka seringkali juga bisa mengaburkan dan mengacaukan interpretasi kita terhadap radiografi yang kita dapatkan. Untuk itu pengamatannya dilakukan pada tempat yang tenang ya, pada ruang yang gelap. Iluminator atau reflektornya itu bagus, baik dan layak, tidak menyebabkan sinar terlalu besar untuk kita bisa membaca dengan baik, dan tentu juga bisa mengontrol cahaya-cahaya yang berasal dari iluminator itu agar tidak terlalu kuat yang menyebabkan kita kesulitan untuk membaca. Nah, di dalam interpretasi radiografi ini Anda sebenarnya bermain pada dua hal utama, yaitu radio opacity dan radio lucence. Radio opak itu mengarah pada adanya warna putih ya, dan radio lucence itu mengarah padanya warna hitam. Dan organ-organ ataupun sesuatu yang Anda dapatkan dari radiograf itu adalah merupakan di antara yang sangat hitam atau sangat radiolucence dan sangat radio opak atau sangat putih. Jadi permainannya di situ antara hitam dan putih, dan ini sangat ditentukan oleh radiodensitasnya, oleh ketebalan dari area atau dari organ yang Anda ambil X-ray-nya, di mana X-ray-nya itu menembus pada organ tersebut, sehingga semakin densitasnya semakin tinggi, maka tentu dia akan semakin rapat ya, semakin tebal, dan ini kemudian akan semakin mampu untuk menahan X-ray yang masuk, sehingga kemudian yang Anda dapatkan di dalam radiograf adalah adanya warna yang putih atau yang radio opak. Sedangkan semakin tipis area ataupun jaringan yang dilewati oleh X-ray, semakin banyak sinar yang bisa ditangkap oleh film, maka artinya juga melewati daerah yang kurang, densitasnya kurang ya, yang kerapatannya itu kurang, maka dia akan memberikan gambaran warna hitam. Sehingga sinar yang lewat pada suatu substansi yang memiliki berat molekul yang kecil, misalnya pulmo ya, di mana di dalamnya itu ada O2, maka dia tentu akan nampak sangat radiolucence. Karena apa? Karena sinarnya bisa menembus hampir sebagian besar dan ditangkap oleh film, oleh kaset film. Sedangkan pada logam-logam yang misalnya yang sering Anda dapatkan, misalnya stainless ataupun juga tulang mungkin ya, yang tebal, densitasnya sangat tinggi, yang mengandung
molekul-molekul dengan berat molekul yang besar, maka dia akan memberikan gambaran yang putih atau radio opak. Sehingga ini organ-organ yang terletak di antara itu, apakah itu air, apakah itu apa yang lain-lainnya ya, yang mengandung cairan atau mengandung bolus makanan dan sebagainya, itu akan terletak di antara yang sangat radiolusen sampai dengan yang sangat radio opak. Dan ini adalah gambaran di mana ini akan secara bertahap. Jadi tadi sudah kan udara ya relatif dia sangat hitam, logam itu dia relatif sangat radio opak, sangat putih, dan lemak ataupun air ataupun juga tulang ya itu secara gradatif itu akan bergeser dari hitam mengarah ke putih. Dan ini sangat-sangat jadi radiopacity yang tinggi artinya dia akan optical density-nya itu sangat tinggi, maka dia akan memberikan gambaran sangat putih. Sedangkan yang radiolucence-nya yang tinggi atau radiopasitasnya yang rendah, maka dia akan menunjukkan gambaran yang sangat radiolucence, yang itu mencerminkan warna hitam akibat dari densitas yang rendah. Ini adalah suatu hal yang prinsip. Nah, saudara sekalian, untuk itu kita memang harus karena gambaran yang Anda dapatkan dari radiograf itu adalah gambaran dua dimensi ya, seperti foto itu dan seperti negatif dari suatu foto, maka Anda harus mengembangkan suatu konsep tridimensional. Jadi bagaimana gambaran yang berasal dari dua dimensi itu, apalagi kalau kemudian Anda mengambilnya hanya satu kali ya, apakah itu ventrodorsal, apakah itu lateral, maka konsep tridimensional ini harus Anda kembangkan di dalam benak kita, sehingga kita bisa merekonstruksi topografi anatominya. Karena topografi anatomi ini sangat penting untuk bisa mengidentifikasi apakah suatu organ itu mengalami normalitas ataupun abnormalitas. Nah, untuk membantu itu maka dilakukan dengan pengambilan melalui beberapa sudut, minimal diambil dua sudut. Jadi mungkin nanti di praktek ya Anda juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial dari pasien. Kadang-kadang mungkin ya mau tidak mau hanya diambil dengan satu posisi saja. Tapi yang baik adalah Anda bisa mengambil minimal dua proyeksi ya. Jadi baik misalnya proyeksi ortogonal maupun oblik. Jadi Anda bisa melengkapi itu agar apa? Agar konsep tridimensional yang kita kembangkan untuk melakukan interpretasi itu bisa berjalan dengan seoptimal mungkin. Nah, yang penting saudara sekalian adalah bahwa Anda harus paham bahwa kita bisa menyatakan suatu kondisi itu abnormal kalau kita memiliki pemahaman terkait kondisi normalnya. Dan ini secara medis ya, medis veteriner tentu itu adalah kunci saudara sekalian. Dimanapun kalau Anda kemudian menggunakan suatu sarana diagnostik untuk melakukan pemeriksaan macam-macam, maka referensi terhadap kondisi normalnya, terhadap variabel ataupun parameter yang diukur itu normal dan tidak, itu sangat penting. Apakah itu Anda mendapatkan
adanya kasus fraktur ataupun adanya abnormalitas dari bentuk, jumlah maupun juga posisi relatif. Anda mungkin juga harus tahu normalnya sebenarnya bagaimana. Bagaimana normal posisi dari diafragma, kemudian di belakangnya ada liver, kemudian juga ada ren, kemudian di belakangnya lagi Anda dapatkan dan agak sedikit juga berimpitan, ada gaster, ada small intestinal, itu semuanya adalah suatu kondisi-kondisi yang kita harus paham bagaimana posisi normalnya dia dan bagaimana posisi relatif dari setiap organ itu. Dari situ kemudian Anda akan bisa menyatakan bahwa oh ini abnormal dalam bentuknya, dalam besarnya, dalam jumlahnya, dalam densitasnya, dalam itu karena apa? Anda membandingkan dengan kondisi normal. Demikian juga kalau Anda melakukan pemeriksaan hemogram misalnya, Anda tidak bisa menyatakan bahwa dia mengalami anemia, dia mengalami leukositosis, leukopenia dan sebagainya kalau Anda tidak memiliki standar normalnya berapa. Dan juga pada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Jadi referensi pada kondisi normal itu menjadi sesuatu yang mutlak yang harus Anda kuasai. Kalau tidak, maka Anda tidak akan bisa menyatakan bahwa organ itu, jaringan itu ataupun unit fungsional itu mengalami suatu abnormalitas. Nah, tentu di sini tetap harus dilakukan suatu mungkin sekarang sudah computerized ya, jadi mungkin data pasiennya itu jarang tertukar, tapi ya tetap bisa saja karena kan kita melakukan perlakuan pada hewan hidup ya, yang mungkin saja pasiennya bisa banyak dan mungkin bisa saja identitasnya tertukar dan ini yang tidak boleh. Kemudian juga dari posisi ortogonal ya, proyeksi ortogonal yang saling melengkapi. Jadi kalau yang satu itu diambil secara dorsoventral atau ventrodorsal, maka yang lainnya diambil secara lateral atau mungkin diambil secara oblik. Jadi di sini adalah untuk tadi mengembangkan konsep tridimensional berdasarkan pada gambaran yang sifatnya dua dimensional. Nah, radiographic view ini kalau pada mungkin agak berbeda dengan rekambensi ya, dengan rebah. Jadi kalau radiographic view itu adalah mengacu pada arah sinar datang dan arah sinar keluar. Sehingga kalau kemudian kita ingin mendapatkan gambaran abdomen yang dari ventrodorsal, artinya bahwa hewan itu harus dalam dorsal rekombensi. Jadi dia dalam kondisi terlentang dengan bagian dorsal ada di bawah. Itu sinar itu akan masuk ke dalam bagian ventral dari abdomen dan kemudian tembus ditangkap oleh ini di bagian dorsalnya, ditangkap oleh kaset film sehingga ini radiographic view-nya kalau Anda bilang ventrodorsal, dorsoventral, lateral dexter artinya bahwa dia berasal dari bagian mana sinar itu masuk. Kemudian tentu sangat ditentukan juga pada exposure-nya sehingga positioning itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena memang ada prinsip bahwa ada jarak, ada tegak lurus, kemudian juga ada tidak membentuk sudut ya dengan jumlah sinar dan kualitas sinar yang sesuai. Jadi kalau kemudian Anda yang terakhir ada 3 hal ya yang kemudian juga sedekat mungkin dengan kaset film.
Jadi di sini kalau Anda ingin mendapatkan kualitas yang baik, maka biasanya kalau di klinik atau di rumah sakit, asalkan itu bukan yang portable ya, maka biasanya jarak itu sudah ditentukan. Apakah jarak antara central X-ray itu dengan organ atau dengan objek yang dituju itu biasanya difiksan, misalnya 75 cm atau 100 cm. Ini biasanya fix ya. Kemudian Anda akan bermain dengan bagaimana posisi yang tepat agar arah sinar itu tegak lurus dengan objek. Dan kemudian juga posisi hewan tersebut dan posisi organ yang dituju itu harus sedekat mungkin dengan kaset film. Kenapa? Karena kalau dia jauh, maka gambarannya itu akan bias, akan menyebabkan adanya kekaburan ya, karena jarak antara objek dengan kaset film itu terlalu jauh. Sama ibaratnya kalau Anda menyalakan lampu di atas, kemudian tangan kita itu kita dekatkan pada sumber sinar, maka bayangannya itu akan nampak kabur, bahkan membesar dan tidak jelas. Tapi kalau kemudian kita letakkan persis di tempat di mana dia akan memberikan trace-nya, akan memberikan gambaran, maka itu akan mencerminkan kondisi real dari organ yang dituju, sehingga memberikan suatu kualitas yang baik. Nah, interpretasi dari radiograf yang dilihat itu pertama adalah untuk mengidentifikasi apakah secara anatomis normal. Kemudian Anda harus paham bahwa karena ini bukan organ individual yang dilepas dari bagian-bagian yang lain, maka tentu akan ada superimposisi satu struktur dengan yang lainnya. Kalau misalnya Anda mengambil gambaran dorsoventral ya dari bagian torak, maka di sana ada vertebrae, di sana ada lobus pulmoner, di sana ada jantung, di sana ada mediastinal ya. Jadi ada trache, ada esofagus dan lain-lain. Dan itu kalau diambil dari atas dalam posisi dia telungkup, maka itu akan menyebabkan penumpukan-penumpukan. Demikian juga kalau Anda mengambil bagian abdomen secara lateral misalnya, tentu Anda akan bisa melihat beberapa bagian yang menumpuk, misalnya lobus hepatica itu ada lobulus-lobulus yang cukup banyak, ada lateral, dexter, ada intermediate dan seterusnya yang itu saling menumpuk kiri dan kanan. Belum lagi ada intestinal, ada gaster, ada ren, ginjal kiri dan kanan yang mungkin kalau kita ambil secara dorsoventral ya dengan dia telungkup, kiri dan kanan tidak akan bertumpuk karena posisinya terpisah. Tapi kalau kemudian Anda ambil secara lateral, maka kiri dan kanan itu kemungkinan besar akan superimposisi, akan overlap ya. Dan itu wajar karena pada umumnya misalnya pada anjing maupun kucing, terutama kucing juga ya, itu ginjal itu relatif untuk yang kiri itu relatif longgar ya, sehingga kadang-kadang yang ginjal sinister itu lebih ke arah kaudal, lebih ke arah ventral dibandingkan dengan ginjal yang kanan. Jadi ada superimposisi. Kemudian artefak. Jadi artefak ini ya berarti ini yang pengganggu. Jadi kalau misalnya Anda dulu masih masih usum harus dicuci agar di developer, kemudian di rinse, dicuci, dibilas gitu ya. Kadang-kadang ada kotoran-kotoran yang masih belum bersih dan itu bisa ini. Kalau misalnya sekarang barangkali yang sering adalah adanya logam ataupun mungkin aksesoris yang dipakai oleh hewan tersebut. Jadi misalnya
kalung ataupun itu, dan itu kita harus identifikasi kalau dalam standar untuk pengambilan radiograf itu biasanya dia dilepas ya, tapi kadang-kadang juga mungkin lupa atau itu sehingga bisa saja dia menjadi artefak. Itu kalau kemudian terletak pada area di mana ada gejala klinis yang kaitannya dengan abnormalitas di area tersebut, bisa saja itu diinterpretasikan salah. Jadi misalnya hewannya ada sesak nafas, kemudian ada aspirasi ya, dan itu kemudian ternyata mata kalungnya itu pada saat difoto persis di area trachea misalnya. Itu kan seakan-akan ada corpora aliena di situ, padahal sebenarnya itu adalah artefak. Kemudian juga tentu lesi patologisnya. Jadi ini tadi referensinya pada anatomi normalnya bagaimana, kemudian lesi patologisnya ini yang kemudian kita perlu. Nah, evaluasi radiografinya tentu adalah untuk mengetahui apakah ada abnormalitas. Kalau ada abnormalitas, ini secara anatomis di mana lokasinya. Klasifikasi abnormalitas itu apa? Kemudian diferensial diagnosis yang bisa kita tawarkan berdasarkan pada radiograf yang kita baca itu apa, dan tentu diagnosisnya. Jadi Anda mungkin pada kasus-kasus tertentu itu bisa menetapkan diagnosis secara pasti dari abnormalitasnya itu. Misalnya pada kasus kalkuli uretralis misalnya ya, kita bisa langsung mengatakan bahwa ini kalkuli karena ada gambaran radio opak dari triple fosfat misalnya. Atau bisa juga pada sistik kalkuli, pada vesika urinaria yang pada betina biasanya bentuk batunya itu kelihatan. Kita langsung bisa mendiagnosis kausa primernya. Tapi pada kondisi-kondisi yang lain kita hanya untuk mendukung. Jadi misalnya pada kasus canine distemper misalnya ya. Canine distemper itu adalah suatu sindroma yang melibatkan banyak sistem. Jadi mulai sistem respirasinya, gastrointestinalnya, sistem inervasinya, maka tentu kalau kita mendapatkan keluhan yang terkait dengan gangguan-gangguan respirasi, karena pada umumnya juga gangguan respirasi berat ya, Anda mungkin diagnosisnya bukan distemper karena Anda tidak melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Mungkin kalau itu dari sistem gastrointestinalnya atau dari sistem respirasinya, Anda bisa mengidentifikasi abnormalitas yang seringkali ditemukan pada distemper. Tapi kita tidak tahu bagaimana sistem inervasinya, padahal itu adalah juga gejala klinis dan juga gangguan-gangguan klinis yang juga disebabkan oleh karena distemper. Jadi Anda mungkin bisa, ini ada pneumonia interstisial, ini ada, itu bisa saja Anda menyatakan itu berdasarkan pada radiografnya, tapi tentu tidak menyatakan bahwa ini adalah distemper karena Anda tidak melakukan pemeriksaan yang lain yang Anda diagnosis tadi kan hanya pada interpretasi radiograf yang Anda peroleh. Nah, abnormalitas yang bisa kita identifikasi saudara sekalian adalah dari ukurannya, kemudian juga dari kontur atau bentuknya, kemudian dari variasi jumlahnya ya. Jadi ukuran ini ada pembesaran atau ada pengecilan. Pada kondisi mikroliver misalnya, livernya mungkin akan nampak kecil dibandingkan dengan normal. Jadi kembali lagi pembandingnya adalah kondisi normal. Kemudian pada kondisi di mana kontur atau bentuk yang juga berubah,
misalnya pada kasus fibrosis ataupun sirosis hepatik misalnya, itu Anda akan mendapatkan di samping mengecil, tapi bentuknya juga mengalami perubahan. Termasuk juga misalnya pada adanya sistitis kronis misalnya ya. Jadi vesika urinaria yang mengalami keradangan kronis itu seringkali bentuknya tidak lagi seperti balon, tapi dia akan nampak seperti kotak gitu ya. Dan ini kontur dan bentuknya berubah. Kemudian variasi jumlah ini seringkali kita juga bisa membandingkan misalnya apakah memang ginjalnya itu ada dua misalnya, termasuk juga untuk mengidentifikasi berapa jumlah dari anak yang dikandung misalnya. Karena Anda mungkin kalau menggunakan USG barangkali Anda tidak bisa mengidentifikasi berapa jumlah itu karena posisi dan pergerakan dari dalam dan itu sangat terbatas untuk menjangkau secara komprehensif gambaran yang lebih luas. Tapi dengan radiograf, terutama kalau Anda mendapatkan usia kepentingan di atas 30 hari misalnya ya, itu akan bisa kita lihat gambaran dari fetus yang itu seringkali bisa kita identifikasi berapa jumlah dari fetus itu dari misalnya melihat kraniumnya misalnya dan vertebrae yang ada di situ. Dari variasi jumlah ini juga. Kemudian perubahan posisi. Seperti tadi bahwa pada kondisi-kondisi abnormal ya, baik itu secara fisiologis maupun patologis, misalnya pada kasus gunting misalnya ya, maka akan ada perubahan posisi. Organ-organ yang dia mengalami pembesaran itu akan menyebabkan organ-organ lain di sekitarnya itu akan terdesak. Sehingga Anda misalnya datang dengan gejala sesak nafas, mungkin saja ini bukan disebabkan oleh karena gangguan respirasi secara primer, tapi misalnya karena adanya hepatomegali misalnya, sehingga livernya itu membesar, mendesak diafragma ke arah kranial dan kemudian proses inspirasi dan ekspirasi tidak berjalan dengan baik misalnya. Jadi perubahan posisi ini juga misalnya pada hewan bunting misalnya, maka pada termasuk mungkin orang yang hamil misalnya, karena pembesaran dari uterusnya, maka seringkali akan menyebabkan vesika itu terdesak. Jadi kalau pada hewan vesika akan terdesak ke caudoventral, jadi dia akan terdorong ke arah belakang dan ke bawah. Yang itu kadang-kadang kemudian menyebabkan adanya stimulasi untuk urinasi. Jadi dia akan terstimulasi untuk kencing, yang kadang-kadang kencing bisa berkali-kali karena tekanan-tekanan itu. Yang mungkin juga pada ibu hamil itu juga seringkali juga terjadi seperti itu. Kemudian perubahan opasitas ya. Jadi ini karena adanya inflamasi, adanya fibrosis misalnya, itu juga akan menyebabkan perubahan struktur arsitektur dari suatu organ atau jaringan, dan itu juga akan berpengaruh terhadap opasitasnya, baik itu yang bersifat homogen maupun heterogen. Jadi misalnya kalau pada organ-organ yang mungkin yang mudah misalnya pada pada sistem ossifikasinya ya, kalau ada karsinoma biasanya arsitekturnya akan mengalami suatu perubahan dari bentuk korteks yang mungkin biasanya opasitasnya homogen, itu konturnya mengalami perubahan dan kemudian opasitasnya menjadi heterogen, yang itu menunjukkan adanya alterasi ataupun perubahan arsitektur dari suatu jaringan maupun organ. Demikian juga pada kondisi-kondisi
yang lain akibat adanya suatu inflamasi, adanya suatu ruptur ya, visu dan lain sebagainya pada organ tersebut. Dan tentu biasanya akan mempengaruhi fungsi itu. Jadi tadi saya berikan contoh yang sekunder, misalnya gangguan respirasi ternyata disebabkan oleh karena livernya yang membesar dan adanya ketidakmampuan dari diafragma untuk bergerak ke kranial dan kaudal. Nah, hal-hal yang penting sekalian adalah kita harus mempertimbangkan bahwa ada superimposisi. Ini mau tidak mau, karena kecuali mungkin di penelitian ya, kita bisa mengevaluasi dampak dari suatu perlakuan terhadap organ-organ tertentu yang kemudian dieksisi lebih dulu untuk difoto, misalnya baik itu mandibula, baik itu liver atau sebagainya, hanya untuk mengetahui satu organ saja. Tapi karena ini adalah hewan hidup, maka yang terjadi tentu ada superimposisi, ada overlapping dari organ-organ itu karena posisinya, misalnya yang kiri dengan kanan bertumpuk kalau itu lateral, kemudian yang atas dengan bawah itu kalau ventrodorsal atau dorsal ventral. Jadi Summerson Shadows ini memang suatu yang sering kita dapatkan pada radiograf dari hewan hidup yang kita ingin evaluasi secara komprehensif. Nah, di sini tentu kita tadi saya katakan bahwa misalnya di area lateral kranial ya. Jadi kalau Anda membaca secara lateral kranial pada kranium misalnya, itu Anda sudah bisa melihat bahwa sistem gigi geliginya ada kiri dan kanan, ada mandibula, ramus mandibula sinister dexter, maksilanya sinister dexter, kemudian juga ada sinus-sinus ya yang juga sinister dexter, ada sinus nasalis, ada sinus temporalis, ada semuanya. Jadi ini kalau kita mengambil seperti itu pasti akan ada penumbukan itu. Bahkan misalnya pada area yang lebih belakang, Anda misalnya untuk melihat di area-area servikal ya, itu penumpukannya luar biasa. Anda bisa mendapatkan penumpukan dari muskulus yang ada di skapula, baik itu sinister dan dexter, termasuk os skapulanya sinister dexter, kemudian juga di situ ada trachea, ada esophagus, kemudian juga ada thorax inlet ya, yang itu semuanya adalah masa-masa yang sifatnya radio opak. Muskulus di daerah situ juga relatif radio opak ringan. Tapi kalau mereka bertumpuk, yaitu ya keniscayaan yang kita harus terima. Sehingga kita harus membaca itu bahwa ini ya mau tidak mau harus kita bisa interpretasikan. Nah, Summerson Shadows ini ada dua ya. Ada Swiss cheese effect, ada bunch of grape effect. Jadi Swiss cheese effect ini kalau yang bertumpuk itu adalah massa yang bersifat radiolucens. Sehingga yang nampak itu adalah gambaran dari massa yang sifatnya hitam atau radiolucens. Contohnya kalau Anda mengambil radiografi dari torak secara lateral, maka Anda akan dapatkan gambaran radiolucens. Nah, radiolucens yang pada radiotorak itu nampak sebagai Swiss cheese effect karena penumpukan dari massa radiolucens yang itu kalau di torak ada lobus-lobus pulmoner ya. Jadi lobus sinister, ada lobus intermediate, ada lobus dexter yang itu bertumpuk. Dan tumpukannya karena dia adalah terisi oleh udara pulmo itu, maka dikenal dengan Swiss cheese effect. Pada abdomen juga sama, Anda mungkin bisa mendapatkan itu pada area-area small intestinal.
Small intestinal itu di samping berisi bolus-bolus makanan ya, tapi juga ada udaranya yang seringkali memberikan gambaran radiolucence. Nah, kalau kemudian kita lihat bahwa small intestinal begitu panjangnya ya, dia memutar melingkar di area abdomen, maka Anda akan bisa melihat superimposisi dari massa-massa yang bersifat radiolucence dari bagian intestinal yang warnanya radiolucence. Ini adalah Swiss cheese effect. Pada kondisi lain kita bisa dapatkan radiopax motion sedus atau bunch of grape effect. Bunch of grape effect itu seperti apa ya, bentukan di mana akan memberikan refleksi radiopak. Jadi kalau misalnya Anda melihat jantung misalnya, dan kemudian Anda ambil melalui gambaran dorsoventral atau ventrodorsal, maka di situ Anda akan bisa melihat jantung yang radio-opak itu akan superimposisi dengan vertebrae thorax. Dia akan superimposisi juga dengan costae sinister dexter kalau diambil dari sinister dari lateral. Demikian juga pada daerah abdomen. Jadi kalau Anda mengambil secara dorsoventral atau ventrodorsal kasus pyometra misalnya, mungkin saja Anda akan bisa melihat gambaran korpus dan kornua uterina yang radiopak yang membesar, dan dia akan terpisah karena ventrodorsal atau dorsoventral dia akan mengarah ke depan pada area ovarium sinister dexter. Tapi kalau Anda ambil gambarnya secara lateral, maka Anda akan mendapatkan penumpukan dari massa yang bersifat radio-opak itu, dan itu adalah manifestasi dari overlapping antara kornua sinister dexter yang dari uterus yang mengalami pyometra tadi, sehingga ini yang dikenal dengan bunch of grape effect. Nah, kemudian yang penting lainnya adalah saudara sekalian ada efek siluet. Jadi efek siluet ini bersifat positif kalau kemudian suatu organ yang sifatnya radio opak ya, itu kemudian pada saat di radiograf nampak batasannya kabur pada daerah kontak dari dua organ itu. Misalnya yang sering antara liver dengan pankreas misalnya, atau limfa. Pankreas agak kecil ya dan agak sulit ya. Pankreas dengan limfa dengan liver. Liver ada di depan radio opak. Nah, seringkali kalau liver itu dia mengalami hepatomegali, maka dia akan bergeser baik ke depan maupun ke belakang. Nah, dia akan bersentuhan dengan limfa yang walaupun dia kalau secara lateral dia di belakang, tapi sebenarnya dia di belakang sinister. Nah, begitu terjadi kontak, maka ini kita akan mendapatkan siluet positif. Artinya bahwa dua bentukan itu kontak masing-masing itu akan hilang, batas dari kontak itu akan hilang, dan itu siluet positif mencerminkan bahwa organ itu betul-betul memang berkontak. Kalau kemudian Anda melihat misalnya ginjal kiri dan kanan, tadi saya katakan ginjal kanan itu relatif lebih ke depan, ginjal kiri agak lebih ke belakang, tapi kalau diambil secara lateral maka mereka akan superimposisi, mereka akan overlap sebagian. Nah, kalau kemudian ginjal itu kita ambil secara lateral, maka kita akan masih bisa melihat batasan dari area overlappingnya itu. Jadi batas atau margin dari masing-masing organ itu masih terlihat. Itu artinya siluetnya negatif. Siluet negatif menunjukkan bahwa kedua organ itu tidak bersentuhan, walaupun mereka nampak berimpitan atau overlap, tapi mereka sebenarnya tidak bersentuhan, karena faktanya ginjal kiri di kiri,
ginjal kanan di kanan, walaupun mereka di area ekstraperitoneal. Kemudian pada kondisi tertentu mungkin kita bisa menggunakan eh, kontras untuk barium sulfat misalnya yang untuk mendiferensiasi antara apakah abnormal ataupun tidak, dan tentu adalah persepsi yang tepat. Nah, saudara sekalian, ini kesalahan dan kesalahan yang sering itu adalah kita tidak fokus ya, tidak konsentrasi akibat adanya lesi-lesi yang atau abnormalitas yang membingungkan. Jadi memang pengamatan ini harus dilakukan secara fokus dan kemudian tidak terpecahkan konsentrasi kita akibat banyaknya abnormalitas yang dan ini harus kita interpretasikan. Kemudian kadang-kadang dugaan awal terbukti sehingga kita hanya mengidentifikasi parsial. Misalnya bahwa hewan itu datang dengan tujuan untuk membuktikan apakah dia bunting karena perutnya membesar, bulunya bagus, dan kemudian kadang-kadang kencingnya itu ya tadi tertekan dan sering kali poliuria. Nah, kalau kemudian kita dapatkan radiografinya dan kemudian kita nyatakan oh ternyata memang ada fetusnya, uterusnya membesar, fetusnya nampak ada 5 ekor misalnya, dan kemudian kita diagnosis pregnan, bunting, maka bisa juga kita merasa sudah selesai. Padahal sebetulnya di depan kita itu kalau kita melihat gambaran dari urogenitalnya ya, jadi pada area ginjalnya, ureternya, vesikanya itu ternyata di situ misalnya ada kalkulinya misalnya. Dan ini artinya bahwa diagnosis kita itu parsial karena begitu kita tahu bunting ya sudah, padahal jelas radiograf itu menunjukkan bahwa ada kalkuli walaupun mungkin terjadi secara tidak total ya, jadi dia masih bisa urinasi. Kemudian menetapkan diagnosis definitif dari abnormalitas relatif. Ini contohnya tadi yang diagnosis distemper tadi. Jadi kita hanya melihat abnormalitasnya pada radiograf, tapi kemudian kita diagnosis bahwa itu distemper. Padahal sebenarnya kita tidak melakukan pemeriksaan lain yang menunjang, bahkan mungkin pemeriksaan fisik pun kita tidak melakukan karena itu dikirim dari dokter lain misalnya. Nah, ini orientasi pembacaannya saudara sekalian. Jadi di sini acuannya kalau ke depan itu adalah kranial ya, ke belakang kaudal, kemudian di punggung ini ke arah dorsal, ini ke arah ventral. Jadi depan belakang selalu kranial atau kaudal. Pada beberapa tempat yang lain misalnya di daerah karpal dan tarsal itu seringkali kita juga sebut dorsal untuk yang depan ya, tapi di bagian belakangnya itu adalah palmar. Palmar itu untuk yang di daerah metakarpal, kemudian palmar ini untuk yang di plantar ini yang di area metatarsal. Jadi ini penyebutan yang, atau bisa juga kita sebutkan koksigia yang kalau mengarah ke belakang ke arah ekor. Ini standar yang kita nanti pada saat melakukan interpretasi, maka pergerakan, pergeseran maupun juga perubahan-perubahan itu yang mengarah pada topografinya itu kita mengacu pada arah ini orientasi positioning ini. Nah, ini sebagai pengantar, nanti minggu berikutnya kita akan melihat masing-masing ya saudara sekalian. Jadi untuk torak ini biasanya untuk mengetahui adanya abnormalitas jantung, ada kompensasi maupun dekompensasi,
apakah ada massa atau efusi perikardial, kemudian abnormalitas dari traktus respiratorius, dan seringkali karena ini rongga torak dan itu jantung yang juga ada pembuluh darah besar, ini seringkali ada struktur yang kabur, apalagi kemudian ada pergerakan dari respirasi, sehingga short exposure time itu menjadi sangat penting agar pergerakan-pergerakan itu tidak mengaburkan hasil. Nah ini tadi ya untuk interpretasi torak juga sama, itu dua proyeksi. Kita perhatikan cardiac siluet, jadi kalau siluetnya positif artinya memang seringkali ada pembesaran ya, jantung itu kalau menggeser seringkali nanti dia akan menempel dengan diafragma di kaudalnya, dan di belakang diafragma itu ada liver, sehingga seringkali juga batas diafragma itu menjadi kabur antara jantung dengan liver pun juga akan tidak terlihat. Kalau sampai itu maka artinya kardiak siluetnya positif dan memang terjadi kardiomegali. Kemudian struktur pulmo dan pembuluh darah, rongga pleura dan mediastina, dan serta dinding torak dan diafragma. Ini adalah posisi-posisinya secara anatomis ya sekalian. Jadi mau tidak mau kita harus betul-betul menginterpretasikan walaupun ada superimposisi atau overlapping dari organ-organ ini. Nah ini gambaran normal dari thoracoabdominal dari anjing dan kucing, walaupun abdomennya sebagian, jadi Anda bisa melihat ini secara lateral ya, dan ini juga sama lateral, dan ini secara ventrodorsal. Anda bisa melihat bahwa batas atasnya ini ada vertebrae, kemudian ada coste ya, jadi coste yang lebih warnanya lebih putih, itu artinya dia yang lebih dekat dengan kaset film. Dan kemudian Anda bisa melihat ini massa radiolucens yang homogen ya, walaupun ini adalah superimposisi antara sinister dexter, karena Anda bisa melihat gambaran radiolucens yang menunjukkan lobus pulmoner sinister dexter yang bertumpuk ya, namun nampak hitam karena dia terisi oleh udara. Demikian juga pada ini, dan di kaudal Anda bisa melihat gambaran dari diafragma yang melengkung ya, yang ini juga di persis di kaudalnya Anda bisa melihat gambaran dari liver yang bersifat radiopak. Pada posisi ventrodorsal Anda bisa melihat pada anjing yang sangat jelas, mungkin juga pada orang, kalau itu dari ventral ke dorsal maka area dominan dari sinister itu didominasi oleh jantung, dan ini adalah jantung anjing yang Anda bisa melihat. Ini adalah area dari point of maximum intensity ya. Ini adalah mencerminkan ventricle sinister. Di sini ada ventricle dexter. Ini adalah atrium sinister. Ini adalah atrium dexter. Kemudian juga pada kucing juga demikian, ventralnya ada osternum. Nah untuk abdomen saudara sekalian, itu Anda tentu melihat apakah ada normalitas atau tidak, dan itu biasanya oleh karena adanya massa benda asing ya, adanya asites, akumulasi cairan pada rongga abdomen, peritonitis, hepatomegali, adanya gangguan-gangguan pada GI tract dan urinary tract, termasuk juga pada ginjal saudara sekalian. Jadi Anda bisa melihat ini adalah bagian abdomen secara lateral ya, dan Anda bisa menganukan bahwa batas antara torak dengan abdomen ini dibatasi oleh diafragma, di mana bagian kranial dari diafragma ini
radiolucens. Ini mencerminkan ini adalah lobus pulmoner caudal ya, dan kemudian di caudal dari diafragma itu Anda bisa melihat ini liver misalnya, dan kemudian di lebih ke caudalnya lagi Anda bisa melihat bentukan yang sifatnya adalah radio opak dan juga radiolucens yang heterogen. Ini adalah sebagian gambaran dari gaster, di mana gaster memiliki bentukan yang campuran ya. Jadi Anda bisa mendapatkan radio opak dari bolus makanan, Anda bisa mendapatkan gambaran udara dari udara yang ada di gaster, Anda bisa juga mendapatkan gambaran cairan yang ada di gaster sebagai gastric juice ya, yang kemudian dia akan berlanjut ke arah caudal dengan small intestinal. Ini adalah Swiss cheese effect ya. Anda bisa melihat bentukan radiolucens yang saling bertumpuk dari intestinal. Ini adalah small intestinal. Di bagian ventral ini Anda bisa melihat ini adalah liver ya, dan di caudalnya ini agak terpisah, ini adalah limfa yang nampak di area caudoventral. Walaupun kalau ventrodorsal dia nanti akan nampak di sebelah sinister lebih dominan. Kemudian juga Anda bisa melihat gambaran dari REN, jadi ginjal ya. Jadi Anda bisa melihat ada REN dexter, ada REN sinister. REN dexter dan REN sinister ini yang sebenarnya batas dari kedua ini, sinister dexter ini sangat jelas, artinya bahwa dia tidak bertumpuk. Jadi yang ini saya katakan kalau itu efek Elliott-nya negatif, jadi dia berpisah. Oh sebentar, saya masih sebentar. Iya. Suruh masuk aja Pak. Suruh masuk lagi. Iya. Itu. Nah ini adalah secara umum gambaran normal ya. Jadi Anda bisa melihat contoh yang lain. Jadi di sini kalau kemudian kita lihat dari gambaran, jadi ini adalah sinister ya, artinya bahwa ini diambil secara ventrodorsal. Anda bisa melihat ini adalah adanya REN sinister dexter ya, dan kemudian yang kalau dilihat secara lateral itu bertumpuk. Ini gambaran lain yang menunjukkan juga adanya akumulasi dari gas ya. Jadi mungkin dia mengalami indigesti ya, sehingga kemudian ada distensi dari area kolon yang menunjukkan adanya akumulasi gas yang sangat luas. Tapi Anda juga bisa melihat bahwa ini ada gambaran dari REN sinister, ini REN dexter yang juga sama jelas. Itu saudara sekalian yang bisa saya kasihkan untuk hari ini. Ada pertanyaan? Absensinya sebentar ya.
Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Prof. Terima kasih.